Halo teman-teman, ya kita telah berjumpa kembali setelah sekitar 2 minggu saya tidak mengupload video ya. Oke, kita hari ini mau membahas hal yang mungkin cukup banyak ada perspektif dan sudut pandang berbeda setiap orang teman-teman, karena ini hal yang mungkin hal baru ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada juga yang belum. Apa itu Bang hal yang mau dibahas? Oke, saya mau membahas yaitu apakah YouTube itu bisa dijadikan sebagai bisnis atau sebagai penghasilan utama? Jawabannya bisa. Kok bisa? Oke, saya akan jelaskan teman-teman ya. Ini kita membahas dulu, saya akan bercerita tentang pengalaman saya, teman-teman saya ya di bisnis YouTube ini atau menjadi seorang YouTuber. Oke, saya punya teman, dia itu ngonten itu dari awal dia SMP. Itu kan sekitar tahun 2020 ya, dia mengawal channelnya. Dan kalau sekarang itu sudah 25 tahunan. 5 tahun teman-teman, sorry. Kalau menurut saya, kalau kita melihat daripada analisis dari AdSense, iklan dan juga pendapatan yang kita dapat itu bisa teman-teman ya. Asalkan teman-teman itu sudah bisa mengoptimalkannya, memaksimalkannya daripada si performa videonya. Jadi kalau mau YouTube itu dijadikan sebagai cuan atau penghasilan utama teman-teman ya, itu bisa. Yang pertama, teman-teman tuh harus meningkatkan performanya, performa video atau performa channelnya. Yang kedua, kualitas videonya. Yang ketiga, itu pesan yang disampaikan kepada audiens itu apa. Karena itu ya hal penting teman-teman. Jadi gini, kalau teman-teman buat video, teman-teman tuh harus menentukan yang pertama, konsepnya seperti apa. Teman-teman harus menentukan dulu konsepnya mau seperti apa. Misalnya seperti vlog kah, atau podcast, atau animasi-animasi seperti itu. Yang kedua, teman-teman harus menentukan isi kontennya dulu teman-teman. Isi kontennya apa? Contoh, tutorial membuat bakso. Nah, itu kan bakso kan beragam ya, ada bakso gepeng, ada bakso urat, bakso telur. Nah, itu harus jelas isinya. Tutorial membuat bakso apa? Misalnya bakso biasa. Nah, kan jelas, bakso urat, bakso telur itu jelas. Jadi isi konten itu harus jelas. Contoh lagi, tutorial membuat rumah di Minecraft. Rumahnya rumah apa teman-teman? Rumah survival kah atau rumah kreatif gitu? Karena itu kan penonton jadi lebih jelas ya apa yang sedang kita bahas di konten kita teman-teman, seperti itu. Yang terakhir, teman-teman harus tentukan dulu targetnya mah. Target audiensnya siapa? Anak-anak kah? Atau remaja lah? Atau orang tua mungkin usianya berapa? Itu usianya itu tentukan juga secara spesifik. Audiens atau target penonton itu harus secara spesifik kita tentukan sendiri. Jangan asal anak-anak kan ada rentang usianya, ada 5 tahun, ada 10 tahun dan lain sebagainya teman-teman. Jadi target audiens atau target penonton itu harus jelas ya. Oke, yang selanjutnya itu ya teman-teman, untuk bisa channel kita itu berkembang, yang pertama itu kita harus meningkatkan daripada editing. Editing video kita itu harus ditingkatkan dengan cara apa ya? Skill, mungkin teman-teman bisa skillnya di upgrade, atau ya teman-teman itu harus belajar lagi bagaimana mengoptimalisasikan SEO, set opera ya, pokoknya itu algoritma YouTube ya teman-teman ya, kalau bahasa ini kan SEO. Tapi teman-teman kalau bisa, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Nah, itu sudah membahasnya si algoritma YouTube, karena algoritma YouTube itu penting untuk kita pelajari biar kita tahu gimana sih video kita itu disebar oleh pihak YouTube dan bisa sampai kepada penonton. Itu memang sebuah hal yang sangat harus teman-teman tahu ya, karena itu ilmu. Jadi teman-teman tuh nggak asal ngupload video, nggak asal membangun channel. Jadi teman-teman harus tahu video kita itu di mana. Yang selanjutnya teman-teman, solusi kepada penonton. Jadi teman-teman itu kalau buat video, teman-teman atau anda semua nih ya, harus memberikan solusi kepada penonton. Contoh gini, ada misalnya saya ingin membuat es kopi. Ya seperti itu teman-teman. Saya mau buat es kopi, tapi saya nggak tahu cara bikin es kopi gimana yang enak. Teman-teman, selalu saya buka YouTube, saya nonton. Saya menonton video short. Nah, video short itu cuman teks saja. Misalnya siapkan bahan apa,
dia pembuatannya hanya sebuah teks, itu kan kurang maksimal ya. Jadi si penonton itu tidak tahu. Jadi teman-teman tuh kalau buat video harus ada emosionalnya. Apa yang kita berikan kepada penonton, benefit apa yang kita kasih kepada penonton. Saya yakin dah kalau teman-teman buat kontennya seperti itu, pasti dia akan akan naik. Penonton bakal senang, oh ini bagus, ini menjadikan solusi buat saya. Seperti itu. Yang selanjutnya, bukan yang terakhir sih, karena tidak akan pernah berakhir. Yang selanjutnya itu teman-teman ya, harus yang namanya itu alurnya ya teman-teman. Alur daripada kontennya itu seperti apa, atau narasi ceritanya, jalur jalan ceritanya itu harus nyambung, harus menarik, pengemasannya harus menarik ya. Itu seperti ini teman-teman. Teman-teman buat podcast tentang apa gitu, tentang bisnis atau tentang, itu harus menarik pengemasannya. Karena kalau orang walaupun cuma ngobrol kayak podcast, dia itu karena pemasaran yang menarik, konsepnya menarik, dia tertarik. Podcast itu ada teknik, nggak, walaupun cuma ngobrol-ngobrol doang, tapi kalau yang dibahasnya itu menarik, dia bisa tertarik dan dia itu bakal naik teman-teman per video kita. Nah itu ya teman-teman ya, poin-poin pentingnya kalau misalnya channel kita itu mau dijadikan sebagai penghasilan utama. Tapi yang paling utama dan kesimpulannya adalah teman-teman pelajari algoritmanya, tingkatkan kualitas videonya dan juga alur ceritanya, dan yang terakhir yaitu untuk memberikan solusi kepada penonton. Itu yang merupakan hal dan poin-poin pentingnya ya, kalau teman-teman catat di buku ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menyempatkan menonton video ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi video selanjutnya.